Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang sejarah kejayaan Islam. Zaman kejayaan Islam 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. A. Periode klasik 650 sampai dengan 1258 Masehi. Era ini adalah masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Periode ini dibagi menjadi fase ekspansi dan disintegrasi. 1. Fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Masa ini berlangsung pada 650 sampai dengan 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah timur. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lain. Misal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. 2. Fase disintegrasi. Era pada kurun waktu 1000 sampai dengan 1250 Masehi ini mengalami kemunduran. Kekuasaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan Hulaguhan pada tahun 1258 Masehi. B. Periode pertengahan. Sama seperti sebelumnya, periode ini juga terbagi atas 3 fase. Umat Islam yang mengalami kemunduran bangkit kembali melalui 3 kerajaan besar. 1. Fase kemunduran. Tahap ini berlangsung pada 1250 sampai dengan 1500 Masehi dengan desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah terhadap serta Arab dan Persia semakin nyata. Dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Irak. 2. Fase 3 kerajaan besar. Masa yang berlangsung pada 1500 sampai dengan 1700 Masehi dilanjutkan dengan fase kemunduran di 1700 sampai dengan 1800 Masehi. 3 kerajaan adalah Utsman di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan hingga kini. Peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Iran, dan di Delhi. C. Periode modern. Pada periode yang berlangsung mulai 1800 hingga sekarang ini, umat mencari tahu penyebab kejatuhan Islam. Para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Di era sejarah perkembangan peradaban Islam ini, kondisi muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. B. Kemajuan umat Islam. Kemajuan umat Islam pada masa itu didorong oleh faktor internal dan eksternal. 1. Faktor internal. A. Umat Islam selalu konsisten dan istiqomah pada ajaran Islam. B. Ajaran Islam sendiri mendorong umatnya untuk maju. C. Islam adalah rahmat seluruh alam. D. Islam adalah agama dakwah. E. Mengajarkan keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. 2. Faktor eksternal. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B. Giatnya usaha penerjemahan kitab-kitab asing dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa ini muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat beristihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. 1. Ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Ilmuwan filsafat yang terkenal pada masa ini adalah sebagai berikut. A. Al-Kindi 809 sampai 873 Masehi. B. Al-Farabi wafat pada tahun 916 Masehi. C. Ibnu Sina
980 sampai 1037 Masehi. D. Al-Ghazali 1085 sampai 1101 Masehi. E. Ibnu Rushd 1126 sampai 1198 Masehi. 2. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang pada masa Daulah Umayyah dan mencapai puncaknya pada akhir masa Abbasiyah. Dokter dan ilmuwan kedokteran yang lahir pada masa ini sebagai berikut. A. Jabir bin Hayyan, wafat pada 778 Masehi. B. Tabib bin Al-Qurra, 836 sampai 901 Masehi. C. Ar-Razi, 809 sampai 873 Masehi. 3. Bidang matematika. Ilmuwan dalam bidang matematika yang lahir pada masa ini sebagai berikut. A. Umar Al-Furqan, seorang insinyur yang menjadi arsitek pembangunan kota Baghdad. B. Al-Khawarizmi, yang mengarang kitab Algebra atau Aljabar dan penemu angka 0. 4. Ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis dikenal adanya kutubus sittah yang artinya 6 kitab induk hadis dalam Islam. Tokoh penyusun ke-6 kitab tersebut sebagai berikut. Ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis dikenal adanya kutubus sittah yang artinya 6 kitab induk hadis dalam Islam. Penyusun dalam Islam ke-6 kitab-kitab tersebut sebagai berikut. A. Imam Bukhari 194 sampai 256 Hijriah. B. Imam Muslim, wafat pada tahun 231 Hijriah. C. Ibnu Majah, wafat pada 273 Hijriah. D. Abu Dawud 275 Hijriah. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. 1. Ibnu Rushd, 520 sampai dengan 595 Hijriah. Ibnu Rushd merupakan salah satu tokoh pada masa kejayaan Islam. Ibnu Rushd yang memiliki nama lengkap Abu Walid Muhammad bin Rushd lahir di kota Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah 1126 Masehi, dikenal dengan sebutan Averroes. Hampir semua karya Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dari Ibrani. Di antara karyanya yang monumental adalah Bidayat al-Mujtahid, Kulliyat fi Atib atau kuliah kedokteran, Fast al-Makal fi ma bain al-hikmat wal asyariat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. 2. Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di kota Ghazalah, sebuah kota kecil di dekat Tus, Khusaran. Al-Ghazali yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tus Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Di Nisabur ini, bakat menulis Al-Ghazali berkembang karena keahliannya di berbagai bidang ilmu baik filsafat, ilmu kalam, fikih, dan tasawuf, maka ia mendapat gelar Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai berikut. A. Memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. B. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. C. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Buku yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pada bidang filsafat, beliau menulis Tahafu al-Falasifah atau tidak konsistennya para filsuf. 3. Al-Kindi 805 sampai dengan 873 Masehi. Al-Kindi adalah filsuf besar pertama Islam karena ia adalah orang Islam yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Beliau lahir pada tahun 801 Masehi atau pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dengan nama Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran Ismail bin Muhammad bin al-Ash'as bin Hais al-Kindi dan meninggal pada tahun 869 Masehi. Selain menerjemahkan, Al-Kindi juga menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme.
Al-Kindi juga dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan filsafat dan agama. Al-Kindi memandang filsafat sebagai ilmu yang mulia. Filsafat bertujuan untuk memperkuat kedudukan agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Karya-karya Al-Kindi dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Salah satu karya Al-Kindi di bidang filsafat adalah Risalah Al-Fi Matkal Al-Mantik bi Istifa Al-Qaul bil Fi yang berisi tentang sebuah pengantar logika. 4. Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Nama lengkapnya Abu Nasyr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uslaq Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fardilah atau pemikiran tentang penduduk negara utama. 5. Ibnu Sina 890 sampai dengan 1307 Masehi. Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina 980 sampai 1037 yang juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Sejak kecil, Ibnu Sina mempelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Selain itu, ia mempelajari matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, metafisika, dan kedokteran. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai bapak kedokteran modern. Karya-karyanya yang terkenal sebagai berikut. A. Asy-Syifa atau penyembuhan, yaitu sebuah buku yang menjadi literatur penting dalam dunia kedokteran di Eropa. B. Al-Qanun fit Tibb atau peraturan-peraturan dalam kedokteran. C. Al-Isyarat wa At-Tanbihat atau isyarat dalam penjelasan. D. Matih al-Masyikhin logika timur. E. Uyun al-Hikmah atau mata air hikmah. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.